Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pungutan pring, alhamdulillah jumpa lagi bersama kami. Di sini ada Mas Tony Indigo dan bersama Mas Fidian. Kali ini kami berada di pemakaman umum Dusun Mengelo, Desa Suko, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Keberadaan dari pemakaman tua ini, teman-teman, banyak ditemukan artefak-artefak di zaman era peradaban kerajaan. Kami belum tahu entah kerajaan apa, dan kita coba untuk review bukti-bukti fisik yang berada di sini. Di sini, teman-teman, ada batu-batu candi yang berserakan dan bahkan oleh warga sudah ditata menyerupai makam begitu, Mas Fidian ya. Nah ini, Mas Fidian, menurut apa yang Mas Fidian ketahui ini kan sudah fisiknya berupa makam begitu. Iya. Cuma yang saya ketahui ini adalah batu gelang. Seperti itu. Kalau ini memang makam saya juga kurang tahu. Makamnya siapa? Enggak tahu juga. Enggak tahu makamnya siapa. Yang saya tahu cuma batu yang sempat kemarin kita review bersama-sama, batu yang di lokasi selain ini. Ini teman-teman, ada batu-batu gelang atau batu-batu candi yang sama warga di sini sudah ditata menyerupai makam. Bahkan di sini batu nisannya adalah terbuat dari batu gelang atau batu candi. Melihat dari warna dari batu ini sangat kehitaman, maka sangat dipastikan bahwa ini adalah andesit keras. Mungkin ada yang lain gitu selain batu gelang. Nah ini teman-teman, ini adalah batu bata merah. Ini sangat besar sekali ini, khas dengan batu bata yang di Trowulan. Iya. Kalau masih ingat kemarin kita ukur pakai HP aja ya. Lebarnya 1,5 HP ya. Panjangnya 2 HP lebih. Yang kemarin kita sempat ukur dengan, tapi ini utuh enggak yang sini? Kayaknya aus sedikit lah ya. Berarti hampir sama 2,5, seperti yang di penemuan yang di timur makam ini. Dan termasuk ini teman-teman, ini adalah pecahannya. Kemungkinan dia bisa terangkat itu waktu posisi menggali ada orang meninggal. Kemungkinan seperti itu ya, seperti cerita di Bekuncen. Ketika ada orang yang meninggal menggali kubur 1-2 meter sudah menemukan batu bata. Jadi memang ketika itu memang diangkat ke dasar. Apakah kemungkinan keberadaan dari pemakaman tua ini di bawah sini ada sesuatu yang masih terstruktur? Iya. Kita coba cari-cari lagi teman-teman. Kalau melihat batu-batu gelang andesit banyak sekali. Coba yang itu bata besar itu, saya belum pernah yang coba kita lihat. Berat banget nih. Sudah pecah. Cuma pecahnya barusan saja ya. Ini adalah masih 90% utuh teman-teman.
Kalau melihat struktur kumitir yang bagian barat, di situ kan dari Pak Wijak ada seperti gapuro. Lantai dari gapuro itu ya semacam gini ini. Besar-besarnya. Berarti bisa jadi ini fungsinya adalah bagian bawah. Bisa jadi. Terus kalau kita ingat, kita pernah bahas tentang Gunung Penanggungan. Biasanya arah belakang kan tempat ibadah. Terus baratnya itu gapura. Lah, posisi kita ini dengan tempat yang dulu itu, kita berada di baratnya. Di sini paling barat, dan di sana paling timur lalu ada sungai. Terus kita pernah nunjuk Gunung Penanggungan. Lalu dari cerita Abah yang dulu pernah bercerita juga ada bong, cuma tidak seberapa besar itu ya. Waktu dia membuat galian untuk sepatu cor maksudnya. Sepatu cor masjid ya waktu itu. Bukan, gudang. Gudang. Jadi areanya ya ini bagian sisi barat. Ini barat yang di sini ini. Kita berada di baratnya maksudnya. Karena dusun Mengelo Desa Suko ya Mas Fidian. Iya. Yang Mas Fidian ketahui pemakaman umum yang di dalamnya terdapat batu-batu yang seperti ini, seperti batu andesit, batu bata kuno, itu cukup hanya di sini saja ya. Setahu saya seperti itu. Yang lainnya enggak ada. Kalau melihat dari artefaknya di sini memang ada peradaban teman-teman, ada peradaban kuno. Dari cerita teman-teman sejarawan kan biasanya dikamuflase dijadikan makam seperti itu. Jadi saya sempat membandingkan, tiap desa kan ada makam. Ya alhamdulillah di sini makam sini ada. Kita menemukan bukti sejarah. Cuma kita belum bisa mengungkap. Saya sendiri yang saya inginkan yaitu tadi uri-uri sejarah, biar bisa kita ceritakan ke anak turun kita. Kita cari-cari dulu teman-teman. Kalau batu bata merah banyak sekali di sini. Ini teman-teman. Ya itu juga sudah banyak yang berserakan, bahkan ini masih ada yang nancep nih. Ini adalah sebagian batu-batu bata merah yang masih bersih. enggak, ini memang ditata ya, apa memang masih melekat ya? Oh ditata, memang sengaja ditata karena di sini bentuknya ini adalah pecahan-pecahan yang sengaja ditata. Ini semuanya batu bata merah kuno yang khas dengan bata Trowulan atau bata Majapahit. Itu gitu ya. Yang ngapa masih melekat, harusnya kan gak segini ukurannya. Di atas esnya langsung kan sistemnya dia gesek. Iya, tidak ada celah gitu ya. Tidak ada celah. Saya sempat berpikiran yang ada di Tribuana Tunggadewi itu ada bata, setelah itu batu. Oh, yang di bagian bawah ya? Iya. Bagian bawah itu ada batu-batu andesit. Bawahnya bata. Itu ada bata. Kita cari batu-batu andesitnya teman-teman.
ini teman-teman adalah batu andesit yang sudah menjadi batu nisan. Apakah ini benar batu nisan? Apakah bagian dari bangunan candi? Karena melihat dari motif ya, Ini juga yang bintang. kalau ini agak kaku gitu Mas Fidian ya, kayak gerendoan ya. Mungkin yang asli ini. Kalau ini aku yakin asli. Nah, kalau ini kurang tahu ini. Kurang simetris gitu loh. Apalagi di sini teman-teman ada mana tadi batu nisan yang motifnya bintang. Ini apa sengaja memang dimotif seperti itu oleh orang-orang enggak di zaman sudah masa penjajahan mungkin. Gak pernah aku menjumpai yang seperti ini. Berapa itu? 5. 1 2 3 4 5. Cuman tidak simetris. Yang sana 4. Kalau karya seni Maaf, nenek moyang kita ya. maaf asal-asalan. Tapi maaf sekali. Iya. Tapi termasuk misteri juga. Nah, Kami ini juga teman-teman. tidak tahu. Ini di situ ada yang sebelah sana bintangnya segi 5, ini malah segi 4. Jadi memang sengaja berasal dari batu candi yang dipahat lagi dengan peradaban modern lah katakannya, menyerupai batu nisan. Ini ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa memberikan komen. Ah, Barangkali di iya. makam lain juga. Apakah ada di makam yang lain batu nisan kuno, nisan kuno yang motifnya bintang? Mirip. Bukan asal-asalan ya, sudah itu dia terbaik mungkin ya. Cara pembentukannya dia waktu itu sudah terbaik. Sudah berusaha lah wong batu zaman dulu. Peralatan kan belum canggih seperti saat ini juga sulit kalau waktu itu mungkin. Ini juga. Tapi yang itu yang menarik memang ya, yang Kalau simetris. ini simetris banget. Ini Nah, teman-teman, dari coba shot timur dari- itu loh. dari timur. Coba shot kamera dari sana. Nah, kalau Ini ini loh, saya yakin ini memang asalnya dulu memang seperti ini. Yang ini baik ini. Ya kan? Simetris banget ya. Tingkat kerumitan dibanding yang sebelah timur tadi kan rumit Lebih ini ya, rumit ini. lebih rumit ya. Nah, membuat celah ini loh, memunculkan ini loh. Lalu ini apa bertemu bentuk bangunnya. Sama persis sama ini. Oh iya. Baiklah, bagus. Degudeg ya. Di situ juga ada batu-batu andesit yang disejajarkan menyerupai makam teman-teman. Ini 1 makam, 2 makam, 3 makam. Yang itu loh bagus Mas Eko. Yang Mana? itu loh. Oh, di situ ada Iya, yang lebih besar bagus teman-teman. itu. Seperti baru. Kondisinya masih baik. Hitam apa putih ya kira-kira Mas Eko? Hitam, Hitam ya. andesit keras memang. gitu ya. Pemanasannya berasal dari pemanasan gunung berapi. Ya. Jadi misalkan berandai-andai ini semua batu andesit yang berada di sini dikumpulkan, pasti bentuknya lebih andai kata ditata gitu loh. Oh iya.
volumenya menjadi banyak, menjadi terbentuk. Lalu termasuk Dulu teman-teman, ini malah dibuat pagernya makam ya. Ini semuanya batu andesit semuanya. Ini juga ada yang besar. kita pun tidak menyalahkan karena mungkin waktu itu entah ya itu tadi Berserakan. kita menduganya kan kemungkinan candi. Terus waktu berserakannya itu tahun berapa, entah karena bencana atau apa, kita kan juga tidak tahu. Terus ketika waktu itu pengetahuan seseorang juga kan tidak seperti sekarang ini. Ketika batu itu berserakan ya dimanfaatkan. Kemungkinan seperti itu. Jadi Andai saja mungkin ditata, ha-ha, bisa jadi ya hilang. betul. Terus yang saya khawatirkan sekarang seumpama gitu, ini kan warisan budaya, warisan sejarah lah. Mungkin teman-teman yang sudah tahu kalau di Ngelo itu ada batu semacam ini, mari kita jaga bersama-sama. Mari kita jaga bersama-sama. Jangan sampai hilang karena nilainya ya Mas Eko. Iya, nilai sejarahnya, Nilai sejarahnya. historisnya menjadi bukti. Kalau bisa kita ungkap Kalau bisa bersama-sama. Ini ada Mas Tony ini. Apa yang Mas Tony lihat nih yang bisa dijelaskan ke pemirsa Bungkutan Pring? Karena dulu sudah sempat sama Mas Tony ke penemuan batu bata merah yang terstruktur bersama Mas Fidian yang berada di sana, dan ini dulu Mas Tony mengatakan sisi barat. Di sisi barat. Ya masih ada hubungan gitu Mas Eko. Tapi saya lebih mendalam lagi itu bukan hanya satu di sini sejarah itu Mas Eko. Maksudnya itu gini Mas Eko, digunakannya itu bukan hanya semacam Satu zaman ya gitu, tapi banyak beberapa zaman. iya gitu Mas Eko. Kalau saya lihat itu dalam dimensi sebelum kerajaan Majapahit itu macam digunakan itu apa ya, kalau kerajaan kecil gitu Mas Eko. Tadi saya kan bilang ini bagian depan kalau saya lihat itu. Oh, yang dulu Mas Tony ceritakan bahwa ada bagian depan di sebelah barat justru Iya, ya. gitu. Apakah menurut penglihatan Tony keberadaan dari batu-batu andesit yang berserakan seperti ini, ada yang ditata menyerupai makam, apakah dulunya ini adalah sebuah bangunan? Iya memang Bangunan apa Mas Tony? semacam candi Mas Eko. Semacam candi. Kira-kira bentuk dari bangunan yang terbuat dari batu andesit itu menyerupai bangunan apa? Ya kan candi kan macam-macam. Iya. Pendamaan kah? Pemujaan kah? Atau petirtaan atau yang lainnya? Menurut bentuk dari model bangunan itu menyerupai bangunan apa? Kalau aku lihat itu Mas Eko ya, ini khusus yang di depan ini khusus semacam tempat pemujaan gitu. Berarti candi pemujaan. Iya gitu. Terus yang kundak-kundakan yang ada di sungai, kapan hari kan juga orang sekitar situ kan cerita. Itu artinya memang benar pelabuhan apa gimana? Yang di kebun bambu kemarin lusa, Iya. di situ kan ada sungai nih, ya. Ya. Dan katanya Mas Fidian di situ dulu ada semacam anak tangga. Apakah benar anak tangga itu adalah bagian dari pelabuhan atau apa? Telusuri dulu Mas Tony. Ini Mas Tony lagi menelusuri karena
keberadaan yang ditelusuri bukan di sini teman-teman, sekitar 500 meter dari sini ada sungai, dan dulunya diyakini sungai itu adalah sungai purba. Di situ ada anak tangga begitu, dan orang-orang menyebutnya anak tangga pelabuhan, bagian dari pelabuhan. Apakah betul? Kalau aku lihat itu Mas Eko ya, bukan semacam pelabuhan, Tapi semacam tempat bangunan gitu. bukan anak tangga bagian dari pelabuhan, tapi Semacam tempat bangunan gitu. ya. Oke, Mas Den, apa yang bisa diceritakan nih Mas Den, yang bisa disampaikan? Hampir sama sih apa yang dijelaskan oleh Tony tadi, bahwa di sini ada bangunan pemujaan, candi pemujaan, itu hampir sama. Dan ketika saya duduk tadi, bangunannya tepatnya ada di sekitar sini. Dulu tuh memang sengaja dibuat seperti ini, atau ada yang dibentuk seperti makam. Intinya itu memang sengaja dibongkar karena yang berada di sini itu empu, Mas Eko. Empu, dan masanya itu masih masa kahuripan, ada hubungannya dengan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Iya. Itu. Terus Setelah yang datang siapa itu? Mbah Lukiah. Mbah Lukiah itu pendatang. Pada masa empu itu Mbah Lukiah tuh udah ada di sini gitu loh, meneruskan seperti itu. Dan empu tadi itu memang berpesan, suatu saat nanti ini jangan terbentuk. Tidak boleh dibentuk seperti semula, tapi seperti memang semula. dibiarkan berserakan seperti ini. Memang perintahnya disuruh disebar, tapi tidak jauh dari Lingkup ini. Ya, dibentuk mungkin sama Mbah Lukiah tadi itu dibentuk seperti makam, seperti itu. Empu itu sesuatu yang akan datang, bakal terjadi bencana atau apa, itu udah mengetahui seperti itu. Dan ya teman-teman, kita rehat dulu karena ini ada murotal Quran yang berbunyi sudah di masjid. Kita rehat dulu dan ikuti terus penelusuran kami di Bongkotan Pring. Di sini ada yang paling tertua, yaitu Empu Denata Wisma. Beliau menyebutkan Empu Denata Wisma. Beliau salah satu kepercayaan dari Ibunda Ratu Tribhuwana Tunggadewi, seperti itu Mas Eko. Sebagian dari kekuasaan dari Ibunda Ratu itu ada di sini, yang ditugaskan untuk menjaga atau merawat itu empu tadi itu. Di depan kita ini kan ada Mbah Lukiah. Menurut keterangan dari Mas Fidian, masa dari Mbah Lukiah tadi dengan Empu Denata Wisma ya. Sesudahnya, kalau saya menelusuri lagi itu sesudahnya. Mbah Lukiah ini sesudahnya Empu tadi. Iya. Setelahnya empu itu ada ibaratnya tangan kanannya empu lah. Itu meneruskan, terus
yang ketiga ini Mbah Lukia tadi. Tapi udah berupa candi ini udah berserakan. udah berserakan. Apa lagi Mas Den? Udah seperti itu. Yang terlihat. Yang Mas Tony lihat nih, di dalam area pemakaman tua ini, apakah masih banyak sesuatu yang terpendam dari peradaban kuno? Masih banyak masih banyak. Kalau saya lihat itu pun kalau saya perkirakan itu Mas Eko ya, masih 40%-nya ini masih ditemukan. Berarti yang terlihat saat ini yang berada di dasar tanah ini adalah masih 40%-nya, yang 60% masih terpendam. Iya gitu. Dari Mas Fidian ini, ketika ada orang meninggal ya yang dimakamkan ke sini, ketika dalam penggalian pemakaman, apakah pernah ditemukan artefak-artefak begitu Mas Fidian? Setahu saya, karena saya sendiri baru paham perbedaan bata kuno dan bata baru itu masih barusan. Tetapi waktu pemakaman dulu saya belum paham. Jadi sampai saat ini ya mungkin kalau cuwilan, kalau bahasa Jawa itu ya, cuwilan pecahan serpian mungkin masih bisa saya lihat setelah saya agak paham dengan perbedaan antara bata baru dan bata lama ini. Kalau saya pahamnya dari dulu, kemungkinan lebih fokus ke bata lama. Setiap ada pemakaman mungkin lebih saya ikuti lagi dan selalu saya amati. Dan itu tadi saya ingin mengajak masyarakat untuk sama-sama merawat seperti itu. Ya teman-teman, dalam tayangan ini ya yang bisa kita dapat adalah banyak cara untuk melestarikan benda-benda bersejarah dengan ya tetap dalam tingkat kesadarannya seperti apa, melestarikan atau menghormati jejak para leluhur kita. Keberadaan dari pemakaman yang berada di dusun Mengelo ini sebagai bukti bahwa kita berdiri di sini sudah tinggal menikmati bagaimana di zaman dulu masih banyak hutan belantara tanpa ada orang yang mengawali desa, yang babat alas katakan, mungkin tidak terbentuk suatu desa. Ya mungkin itu hanya yang bisa kami sampaikan dalam penelusuran di dusun Mangelo pemakaman tua. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.